Bentrokan terjadi usai anggota parlemen Israel bikin kantor di Sheikh Jarrah. Bentrokan terjadi di Yerusalem Timur pada Minggu 13 Februari malam setelah seorang anggota parlemen yang kontroversial berkunjung dan menyebabkan ketegangan meningkat antara warga Palestina dan aktivis Yahudi ultranasionalis. Ketegangan terbaru terjadi di lingkungan Sheikh Jarrah, di mana bentrokan tahun lalu meningkat menjadi perang selama 11 hari antara pasukan Israel dan militan Hamas. Apa yang terjadi? Polisi Israel mengerahkan meriam air sebagai upaya membubarkan pengunjuk rasa Palestina, termasuk menyemprot mereka dengan air berbau busuk. Pihak berwenang menyebut ada 12 orang ditahan karena kerusuhan dan kekerasan publik, di mana ada beberapa di antaranya melempar batu dan menembakkan suar. Sebuah video di media sosial menunjukkan seorang petugas anti huru-hara menendang pemuda Palestina. Organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah melaporkan bahwa setidaknya 31 warga Palestina, termasuk seorang anak, terluka dalam bentrokan dengan pihak berwenang. Seorang reporter kantor berita AFF mengatakan jika ada seorang petugas polisi terluka. Mengapa bentrokan pecah? Ketegangan dimulai setelah sebuah rumah pemukim Yahudi di lingkungan Sheikh Jarrah dibakar pada akhir pekan. Menanggapi kejadian itu, anggota parlemen ultranasionalis Itamar Ben-Gvir mengumumkan akan mendirikan kantor bertenda di lingkungan itu pada Minggu 13 Februari. Ben-Gvir, seorang politisi sayap kanan yang dikenal karena komentar pedas tentang orang-orang Palestina, juga meminta pada pendukung ultranasionalis untuk bergabung dengannya. Warga Palestina pun berkumpul. Orang-orang Yahudi Israel yang menentang Ben-Gvir juga meminta orang-orang berkumpul di Sheikh Jarrah sebagai bentuk dukungan penduduk Arab di lingkungan itu. Ketegangan segera memuncak menjadi bentrokan dengan penentang Ben-Gvir melempar kursi ke kantor tenda daruratnya. Ben-Gvir yang bermaksud bermalam di lingkungan itu menyebut polisi Israel melakukan kebrutalan ekstrim ke para pengikutnya. Dia juga mencuitkan foto dirinya dari rumah sakit karena pingsan tetapi berniat kembali ke lokasi kericuhan. Banyak keluarga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah dan daerah lain di Yerusalem Timur mengalami penggusuran oleh kelompok pemukim Yahudi. Ribuan warga Palestina lainnya tinggal di gedung-gedung yang juga menghadapi pembongkaran. Reaksi Uni Eropa dengan cepat menanggapi lonjakan ketegangan di Yerusalem Timur dan menyerukan bentrokan segera berakhir. Insiden kekerasan pemukim, provokasi yang tidak bertanggung jawab dan tindakan eskalasi lainnya di area sensitif hanya memicu ketegangan lebih lanjut dan harus dihentikan, tulis delegasi UE atau Palestina di Twitter. Polisi Israel mengatakan hal itu menunjukkan toleransi nol untuk setiap kelompok yang berkontribusi pada kekerasan. Polisi Israel akan terus bertindak dengan tekad dan toleransi nol untuk kekerasan dalam bentuk apapun. Pelanggaran ketertiban umum dan upaya melukai petugas polisi atau warga sipil yang melanggar hukum, kata pihak berwenang dalam sebuah pernyataan. Otoritas Palestina yang berbasis di tepi barat yang diduduki Israel dengan tajam mengkritik tindakan Ben-Gvir, menyebutnya sebagai langkah yang mengancam untuk memicu kekerasan yang akan sulit dikendalikan. Kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza mengeluarkan peringatan atas kerusuhan itu, mengancam konsekuensi jika bentrokan berlanjut. Selama perang 1967, Israel merebut Yerusalem Timur, tepi barat dan jalur Gaza. Israel kemudian merebut Yerusalem Timur yang merupakan rumah dari beberapa situs paling suci dalam agama Yahudi, Kristen dan Islam. Aneksasi tidak diakui oleh masyarakat internasional. Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan, sementara Israel menganggap seluruh kota itu sebagai ibu kotanya.
Ada yang bisa tembus Iron Dome, inilah roket-roket canggih buatan Hamas yang buat Israel ketar-ketir. Stoknya masih cukup untuk porak-porandakan negeri Zionis selama 2 bulan. Konflik Israel-Palestina tidak dapat dipisahkan dengan adanya peran dari Hamas. Hamaslah yang selama ini banyak membalas serangan Israel. Melansir dari kontan.co.id, selama sepekan terakhir, Hamas telah meluncurkan 3.000 roket. Diyakini bahwa Hamas masih memiliki ribuan roket yang siap untuk memporak-porandakan negara Zionis. Karenanya, Israel dibuat ketar-ketir dengan senjata-senjata milik Hamas. Diberitakan Jerusalem Post, Hamas sendiri awalnya sama sekali tidak mampu membuat roket. Dulu, Palestina memiliki roket dari Iran atau sekutu asing lainnya yang diselundupkan melalui laut atau melintas perbatasan Sinai Gaza. Ogah ketergantungan dengan negara lain, Hamas akhirnya mempelajari sendiri bagaimana untuk membuat roket. Mereka belajar selama bertahun-tahun dari roket Iran dan mengembangkannya menjadi versi mereka sendiri. Akhirnya terciptalah rudal Qassam yang jangkauannya tidak begitu jauh. Kendati demikian, hal itu sanggup membuat Israel terkejut mengingat Hamas membuat roket tersebut dengan keadaan serba terbatas. Seiring berjalannya waktu, roket-roket buatan Hamas semakin canggih, daya ledakan semakin besar dan jangkauan semakin bervariasi. Roket tersebut kebanyakan dipakai saat konflik pada 2014. Roket jarak pendek buatan Hamas yang pertama kali terungkap pada 2019 diyakini sudah ada sejak 2001. Intelijen Israel memperkirakan Hamas memiliki lusinan roket dengan jangkauan 100-160 km. Roket jarak jauh milik Hamas misalnya R-160, M302D dan M302B. Dengan jangkauan tersebut, roket itu bisa menjangkau sebagian besar wilayah Israel, bahkan lebih jauh. Diperkirakan Hamas memiliki ratusan buah roket jenis jarak jauh tersebut. Berbeda dengan roket jarak jauh yang jumlahnya hanya ratusan, roket jarak pendek buatan Hamas ada ribuan. Roket yang memiliki jangkauan 70-80 km tersebut justru lebih ditakuti oleh Israel sebab roket tersebut bisa menyasar tempat yang penting seperti Tel Aviv, Bandara Ben Gurion, dan Yerusalem. Roket tersebut diantaranya J-80, M75, Fajar 3, Fajar 5, dan generasi kedua M75. Di antara roket tersebut ialah Fajar 3 dan Sejil-55 yang paling ditakuti sebab baru-baru ini Sejil-55 berhasil menembus sistem pertahanan rudal kebanggaan Israel, Iron Dome, dan menewaskan 2 orang. Saking menakutkannya, intelijen Israel bahkan mengingatkan untuk mewaspadai roket buatan Hamas. Diyakini ada stok sekitar 14.000 roket milik Hamas dan PIJ yang diperkirakan cukup digunakan untuk menyerang Israel selama 2 bulan.